Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Muhammad Irhamna, Intan, Silvi Lutfiani, dan Tatu Mutmainah. Nah, baik, pada kali ini kita akan bahas mengenai salah satu metode numerik yang akan membahas tentang diferensial numerik teknik pendekatan turunan. Nah, sebelum masuk pada materi kali ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metode numerik, yaitu atas nama Bapak Bayu Sukmangara MPD, yang telah memberikan sedikit peluang waktu untuk kita menjelaskan materi pada kali ini. Oke, langsung saja masuk pada materi yang pertama yang kita bahas, itu tentang diferensial numerik teknik pendekatan turunan. Masuk pada pendahuluan. Nah, diferensial itu banyak digunakan untuk keperluan perhitungan geometris dan perhitungan-perhitungan lainnya yang berhubungan dengan perubahan nilai, persatuan waktu, ataupun jarak. Nah, sehingga secara kalkulus diferensial dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan tinggi dan perubahan jarak. Untuk menghitung diferensial ini tidak mudah, maka digunakanlah yang namanya metode numerik untuk menyelesaikan fungsi persamaan tersebut. Nah, hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Oke, kita lihat pada contoh yang di bawahnya itu diterapkan Y sama dengan F buka kurung X ditambah F aksen X dikali HX, itu akan menghasilkan F aksen X sama dengan limit dengan batas H sampai ke 0, yaitu F buka kurung X ditambah H tutup kurung negatif F buka kurung X dibagi dengan H. Oke, di sini ada 3 pendekatan diferensial numerik. Yang pertama kita akan bahas metode selisih maju, yang kedua yaitu membahas tentang metode selisih tengahan, dan yang ketiga kita akan bahas metode selisih mundur. Langsung saja di sini kita masuk pada metode selisih maju yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Nah, di sini pendekatan yang pertama yaitu metode selisih maju. Nah, kita lihat gambar grafiknya. Metode selisih maju adalah metode yang mengadaptasi langsung definisi dari diferensial. Rumus umum diferensial metode selisih maju titik X yaitu F aksen X sama dengan F X0 ditambah H dikurangi F X0 dibagi H. Nah, hanya itu 0, yaitu nilai yang diharapkan kecil agar errornya juga kecil. Secara ringkas, besar errornya adalah ER sama dengan min H/2 F double aksen delta. Di sini ada contoh, hitunglah nilai turunan fungsi fx x kuadrat pada titik x-nya itu 2. Nah, di sini ada 2 langkah. Yang pertama ada cara analitik, yang kedua ada cara numerik dengan metode selisih maju. Hanya itu 0,1 dan 0,01. Tentukan juga error relatifnya. Nah, di sini untuk penyelesaiannya menggunakan cara analitik terlebih dahulu. Nah, di sini rumusnya itu kan, soalnya itu kan fx sama dengan x kuadrat. Kita turunkan menjadi 2x. Nah, x-nya itu kan 2, maka 2 dikali 2 yaitu 4. Nah, untuk cara yang kedua yaitu cara numerik dengan metode selisih maju. Nah, ingat kalau cara numerik itu berarti nanti hasilnya bukan hasil yang sebenarnya, tetapi hasil pendekatan. Nah, di sini untuk H 0,1 terlebih dahulu. Rumusnya itu kan F aksen X sama dengan Fx ditambah H dikurangi Fx per H. Nah, X-nya itu kan 2, maka kita masukkan
F aksen 2 sama dengan F X-nya 2 ditambah H-nya itu kan 0,1 dikurangi F X-nya 2 F2 dibagi H-nya itu 0,1. 2 ditambah 0,1 2,1 dikurangi F2 dibagi 0,1. Nah, ingat Fx-nya adalah X kuadrat, sehingga 2,1 dan 2 ini disubstitusikan ke fungsi Fx, sehingga menghasilkan 2,1 dikali 2,1 dikurangi 2 kali 2 dibagi 0,1. 2,1 dikali 2,1 itu 4,41 dikurangi 2 kali 2 yaitu 4 dibagi 0,1, yaitu hasilnya 4,1. Nah, kita hitung error relatifnya, yaitu error relatifnya itu hasil yang sebenarnya dikurangi hasil pendekatan dibagi hasil sebenarnya dikali dengan 100%. Maka error relatifnya yaitu 2,50%. Nah, untuk H0,01-nya kita masukkan yaitu F aksen 2 sama dengan F X-nya 2 ditambah hanya itu kan 0,01 dikurangi F2 dibagi 0,01. 2 ditambah 0,01 yaitu 2,01 dikurangi F2 dibagi 0,01. Nah, di sini juga yang 2,01 dan 2-nya itu disubstitusikan ke fungsi Fx, yaitu X kuadrat, sehingga menghasilkan H0,01-nya itu 4,0401 dikurangi 4 dibagi 0,01, yaitu hasilnya 4,01. Nah, untuk error relatif H0,01-nya yaitu menghasilkan 0,25%. Nah, itu untuk metode selisih maju. Oke, selanjutnya itu ada metode selisih yang kedua, yaitu metode selisih tengahan. Apa sih metode selisih tengahan itu? Metode selisih tengahan adalah metode penentuan nilai diferensial dengan mengambil perubahan dua titik di sekitar titik yang diukur. Nah, berikut adalah grafik metode selisih tengahannya. Kemudian metode selisih tengahan adalah rata-rata dari dua selisih maju, yaitu yang pertama, rumus selisih maju pada X min H, yaitu F aksen X min H sama dengan Fx dikurangi Fx min H dibagi dengan H. Ini tuh dari rumus umum diferensial. Kemudian rumus selisih maju pada X, yaitu F aksen X sama dengan Fx plus H dikurangi Fx dibagi dengan H. Maka rumus umum diferensial metode selisih tengahan adalah F aksen X sama dengan F aksen X min H ditambah F aksen X dibagi dengan 2. Jadi rumus selisih maju pada X min H ditambah dengan rumus selisih maju pada X. Nah, lalu kenapa dibagi 2? Karena rata-rata dari dua selisih maju. Nah, langsung saja sama dengan Fx per H dikurangi Fx min H dibagi dengan H ditambah Fx plus H dibagi dengan H dikurangi Fx per H dibagi semuanya dengan H. Kemudian hasilnya itu Fx plus H dibagi dengan H dikurangi Fx min H per H dibagi 2. Jadi F aksen X sama dengan Fx plus H dikurangi Fx min H dibagi dengan 2H. Secara ringkas, besar errornya adalah ER sama dengan min H pangkat 2 per 6
F triple aksen delta. Nah, metode selisih tengah juga banyak digunakan sebagai metode diferensial numerik. Kemudian di sini ada contohnya, yaitu dengan menggunakan metode selisih tengahan. Hitunglah nilai turunan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat pada titik x-nya itu 2 dengan h 0,1 dan h 0,01. Kemudian tentukan juga error relatifnya. Langsung saja ke penyelesaian. Nilai eksak atau analitiknya itu sama dengan metode selisih maju. Kita turunkan dulu nilai fx sama dengan x kuadrat, yaitu menjadi f aksen x sama dengan 2x. Kita substitusikan nilai x-nya itu x-nya sama dengan 2, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, langsung substitusikan ke nilai h-nya itu sama dengan 0,1. Nah, kita substitusikan ke metode rumus metode selisih tengahan, yaitu f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx min h dibagi dengan 2h. Kita substitusikan x-nya itu sama dengan 2 dan h-nya itu 0,1. Jadi f2 ditambah 0,1 dikurangi f2 dikurangi 0,1 dibagi dengan 2 dikali 0,1. Jadi 2 ditambah 0,1 sama dengan 2,1. 2 dikurangi 0,1 sama dengan 1,9 dibagi dengan 0,2. Nah, jangan lupa di sini kan kita fx-nya itu sama dengan x kuadrat. Jadi kita kuadratkan dulu 2,1 dengan 1,9-nya. Yaitu jadi 4,41 dikurangi 3,61 dibagi dengan 0,2. Yaitu sama dengan 4. Nah, hasilnya sama dengan nilai eksaknya. Kemudian kita hitung error relatifnya, yaitu ER sama dengan nilai hasil yang sebenarnya dikurangi hasil dari pendekatan dibagi dengan nilai hasil sebenarnya dikali dengan 100% sama dengan 4 dikurangi 4 dibagi dengan 4 dikali 100% sama dengan 0%. Jadi hasilnya sama dengan 0%. Jadi ini tidak ada kesalahan pada metode selisih tengahan. Nah, kemudian kita masukkan hanya itu 0,01 sama seperti sebelumnya. X-nya itu sama dengan 2 dan H-nya itu 0,01. Kemudian didapat hasilnya itu sama saja seperti dengan 0,1 ya. Hasilnya itu sama dengan 4. Nah, kemudian error relatifnya juga 4 dikurangi 4 dibagi dengan 4 dikali dengan 100 sama dengan 0%. Jadi kesimpulannya metode selisih tengahan ini akurat dengan nilai hasil yang sebenarnya. Nah, selanjutnya metode yang terakhir yaitu metode selisih mundur. Nah, metode ini digunakan untuk menghitung turunan secara pendekatan. Secara konsep, turunan didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f buka kurung x0 dikurangi f buka kurung x0 dikurangi h dibagi dengan h. Nah, artinya kita melihat perubahan nilai fungsi dari titik x ke titik sebelumnya itu dengan jarak yang sangat kecil. Karena kita tidak bisa membuat h sama dengan 0, maka digunakan pendekatan, yaitu f aksen x mendekati sama dengan f buka kurung x dikurangi dengan f buka kurung x dikurangi h dibagi dengan h. Nah, kita bisa lihat grafiknya, yaitu garis lengkung itu adalah grafik fungsi dari f buka kurung x. Nah, di sini terdapat ada 2 titik yang kita ambil, yaitu titik pertama ada di x dan titik keduanya itu ada di x dikurangi h. Nah, jarak antara 2 titik itu adalah h.
Kemudian kita tarik garis lurus yang menghubungkan dua titik itu. Nah, garis lurus ini disebut sebagai garis secan yang digunakan untuk mendekati garis singgung. Semakin kecil jarak maka dua titik makin dekat dan garis secan makin mendekati garis singgung. Jadi kemiringan garis itulah yang kita pakai untuk mendekati nilai turunan. Nah, metode selisih mundur juga memiliki error yang dapat dituliskan sebagai R sama dengan H per 2 dikali F aksen 2 dari theta. Artinya semakin kecil nilai H, biasanya error juga semakin kecil. Nah, selanjutnya ke contoh perhitungan dengan menggunakan metode selisih mundur. Nah, hitunglah nilai turunan fungsi f buka kurung x sama dengan x kuadrat pada titik x-nya itu sama dengan 2, dengan h-nya itu 0,1 dan h itu h 0,01. Nah, kemudian kita tentukan nih juga error relatifnya. Nah, penyelesaiannya nilai eksak atau analitiknya yaitu f aksen dari 2 sama dengan 2 dikali 2 atau sama dengan 4. Nah, di sini untuk hanya itu diketahui 0,1. Nah, di sini kita menggunakan rumus metode selisih mundur yaitu f aksen buka kurung x sama dengan f buka kurung x dikurangi f buka kurung x dikurangi h dibagi dengan h. Lalu kita substitusikan ya. Ya x-nya itu sama dengan 2 dan x dikurangi h-nya itu 2 dikurangi 0,1. Nah, maka f buka kurung 2 dikurangi f buka kurung 1,9 dibagi dengan 0,1. Maka hasilnya yaitu 3,9. Nah, untuk error relatifnya yaitu nilai mutlak dari 4 dikurangi 3,9 dibagi dengan 4 dikali 100%. Maka sama dengan 2,5%. Nah, untuk hanya itu sama dengan 0,01. Langsung saja ke substitusinya ya. Kan f aksen dari 2 sama dengan f buka kurung 2 dikurangi f 2 dikurangi 0,01. Maka akan menghasilkan f buka kurung 2 dikurangi f buka kurung 1,99 dibagi dengan 0,01. Maka akan menghasilkan 3,99. Nah, untuk error relatifnya yaitu nilai mutlak dari 4 dikurangi 3,99 dibagi dengan 4 dikali 100%. Maka hasilnya yaitu 0,25%. Nah, dari sini terlihat bahwa semakin kecil nilai H, maka hasil pendekatan semakin mendekati nilai sebenarnya dan error semakin kecil.